使いこなせてないじゃないか。ダメダメ、ロク。Halo semuanya, kembali lagi bersama alur anime Gungnang Gene. Onmyoji adalah sebutan untuk orang yang membunuh para setan atau iblis atau dedemit, atau bisa juga diartikan sebagai dukun. Yang di anime ini setan atau monster dari dunia lain biasa disebut Kegare, dan dunia lain itu sendiri disebut dengan Magano, yang merupakan tempat berkumpulnya para Kegare. Seorang cewek bernama Adesino Benio, dipanggil Benio, mempunyai tekad untuk membunuh atau memusnahkan semua Kegare yang ada di Magano. Dia bertekad ingin menjadi kuat untuk bisa balas dendam kepada Kegare yang telah membunuh kedua orang tuanya. Seorang lelaki bernama Enmade Rokuro atau biasa dipanggil Rokuro mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, yang dengan privilege itu dia bisa menjadi Onmyoji. Namun dia tidak ingin lagi menjadi Onmyoji karena masa lalu yang ia alami. Ketika mereka pertama kalinya bertemu, tiba-tiba mereka diramalkan berjodoh dan mempunyai keturunan yang mampu memusnahkan semua Kegare. Awal kisah kita diperlihatkan Rokuro kecil yang kehilangan seluruh temannya, tapi belum diketahui secara pasti penyebab tragedi itu. Kembali ke masa sekarang di mana kita diperlihatkan Rokuro yang ditolak mentah-mentah untuk kesekian kalinya oleh cewek seumurannya. Tapi si cewek malah bertanya, "Apa kelebihanmu sehingga saya harus berpacaran denganmu?" Sontak pertanyaan itu membuat Rokuro menjadi insecure, yang ketika kabur itulah dia menabrak sesuatu yang empuk dan kenyal yang menjadi kesukaan kalian. Dia bernama Mayura, teman masa kecil Rokuro yang karena tidak peka, Rokuro nggak sadar kalau Mayura ini memiliki perasaan kepadanya. Karena itulah Mayura menyarankan untuk berhenti nembak cewek sembarangan dan memberi support kepada Rokuro, padahal hatinya perih coy. Saat itu di samping mereka terdapat segerombolan anak nakal yang sedang membuli anak lemah. Melihat itu Rokuro langsung gercep menolong anak itu meskipun sempat jatuh dulu akibat kecerobohannya itu. Di sisi lain, saat Benio sedang menaiki kereta itulah tiba-tiba kegelapan menyelimuti kereta itu yang merupakan ulah dari Kegare. Supaya tidak memakan korban jiwa, Benio langsung mengeluarkan jimatnya disertai membaca mantra untuk membuka gerbang Magano. Sedangkan di asrama tempat Rokuro tinggal, kakek ini biasa dipanggil Jisama, yang memberitahu kepada Ryogo tentang kemunculan Kegare, sehingga Ryogo langsung memanggil Atsushi dan Shinosuke untuk bersiap-siap membasmi para Kegare itu. Sebelum pergi, Ryogo meminta kepada Rokuro yang baru pulang sekolah untuk ikut serta membasmi Kegare itu. Tapi Rokuro malah menolak mentah-mentah ajakan itu. Rokuro, Kembali ke Benio yang tampak sangat lincah membasmi para Kegare itu. Kegare ini memakan Kegare lain supaya menambah power serta menjadikannya besar, sehingga Benio sedikit kesulitan. Benio lalu memakai jimatnya sebagai baju pelindung, yang di tengah cengkeraman Kegare itulah Benio mampu membalikan keadaan dengan kekuatannya. Tapi Benio yang belum sarapan pun langsung pingsan. Sementara Rokuro yang sedang melamun memikirkan utang itulah tiba-tiba dia kembali teringat tragedi yang menimpanya. Seketika lamunan Rokuro pecah saat Benio tiba-tiba muncul dari langit. Tanpa ucapan terima kasih, Benio langsung menunjukkan peta yang ingin ia tuju. Meskipun Rokuro bingung, dia tetap mau mengantar Benio bermodalkan peta tersebut meskipun nyasar. Benio yang sedang lapar pun menguras habis dompet Rokuro supaya bisa mengisi perutnya. Masih dengan perasaan jengkel, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan terbukanya gerbang Magano disertai hilangnya anak-anak kecil yang berada di sekitar mereka. Dari sini Rokuro menyadari kalau Benio adalah seorang Onmyoji, bahkan menyaksikan sendiri saat Benio membasmi Kegare dengan satsut. Tapi ternyata Kegare terus bermunculan sehingga Benio beralih ke mode serius dan langsung membasmi para Kegare itu dengan sangat mudah.
Belum sampai di situ, Benio harus melawan Kegare besar ini sehingga dia memasrahkan anak kecil itu kepada Rokuro supaya keluar dari Magano. Sedangkan dia akan membereskan Kegare di sini. Kali ini Benio sangat kesulitan melawan Kegare itu, bahkan serangan kilatnya tidak mampu untuk sekedar menggores tubuh kerasnya. Yang alhasil Benio kehabisan jimat dan terluka parah. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Rokuro datang bak pahlawan. Meskipun masih trauma, Rokuro dengan sekuat tenaga menguatkan mentalnya dengan berubah ke mode Onmyoji lalu membasmi Kegare itu dengan sekali pukulan telak. Berawal dari situ, akhirnya mereka berdua pun berkenalan, lalu berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Saat sampai di asrama, betapa terkejutnya Rokuro ketika mendapati Benio sudah ada di sana. Bahkan dilayani bak putri, dan mulai hari itu juga Benio dan Shikigami peliharaannya bernama Kinako akan tinggal satu atap dengan Rokuro. Pagi harinya setelah bangun tidur, Benio pergi ke kamar Rokuro. Tujuan Benio untuk menantang Rokuro berduel di Magano. Tapi Rokuro menolak itu dan kekeh tidak mau menjadi Onmyoji lagi. Bersamaan dengan itu, Magano kembali muncul sehingga Benio langsung ikut pergi bersama Ryogo dan kawan-kawan. Tanpa basa-basi, Benio langsung membasmi para Kegare itu dengan sangat lincah dan penuh emosi. Ketika Rokuro yang notabene lebih kuat darinya malah tidak menggunakan kekuatannya itu. Masih di hari yang sama, semenjak pertemuan Rokuro dan Benio, tampaknya Rokuro selalu mengingat tragedi kelam itu. Untuk menghilangkan mimpi buruknya itu, Rokuro hendak cuci muka, tanpa menyadari kalau di dalam masih ada Benio yang habis mandi sehingga... Dia adalah pemimpin dari semua Onmyoji bernama Tsuchimikado Arima, dipanggil Arima. Tanpa menyampaikan tujuannya datang ke sini, mereka semua langsung dibawa ke sebuah tempat berkumpulnya seluruh 5 negara. Selaku pemimpin seluruh Onmyoji, Arima pun menyampaikan ramalan kalau si pemilik sihir Onmyoji terhebat dalam sejarah atau biasa disebut Miko telah muncul, yang digadang-gadang bisa memusnahkan Kegare dan membawa kedamaian. Sebelum menyampaikan siapa Miko, tiba-tiba Arima memanggil Benio dan Rokuro untuk maju ke depan, yang dengan entengnya malah menyuruh mereka untuk berduel yang mengharuskan untuk saling membunuh. Rokuro jelas menolak duel itu mentah-mentah, berbeda dengan Benio yang iri kepadanya sehingga langsung mengeluarkan senjatanya dan menyerang Rokuro. Awalnya Rokuro kekeh menolak pertarungan itu meskipun beberapa kali terkena serangan. Hingga ketika Arima memprovokasi Rokuro dengan terus menghina teman Rokuro yang mati karena lemah, sehingga darah Rokuro pun mendidih. Ketika terpojok itulah Benio teringat mendiang kedua orang tuanya, sehingga memotivasi Benio supaya tidak kalah dari Rokuro. Kemudian Arima pun meminta maaf karena telah menghina teman-teman Rokuro. Hal itu bertujuan agar Rokuro mau mengeluarkan kekuatan aslinya. Miko yang sebenarnya bukanlah salah satu dari mereka, melainkan mereka ditakdirkan jadi pasangan yang akan melahirkan Miko atau judul dari anime ini, Shosei no Onmyoji. Beberapa hari setelah perjodohan itu, tanpa disangka Benio juga masuk ke SMA yang sama, bahkan satu kelas dengan Rokuro dan Mayura. Sebagai ketua kelas, Mayura berusaha untuk lebih dekat dengan teman kelasnya termasuk Benio. Tapi Benio selalu bersikap dingin, di mana Benio hanya fokus untuk menjadi Onmyoji terkuat. Ketika sekolah pun, Benio memilih izin setelah Kinako memberitahu tentang kemunculan Kegare, yang ternyata Ryogo dan kawan-kawan sedang kesulitan melawan para Kegare itu. Kita beralih ke Rokuro yang selalu dibayang-bayangi oleh tragedi Hinatsuki, sebuah kejadian yang menewaskan teman masa kecilnya. Padahal sebelum tragedi itu terjadi, Rokuro memiliki tujuan yang sama dengan Benio.
Mayura yang melihat Rokuro murung pun mengajaknya pergi ke tempat main mereka semasa kecil supaya terhibur. Kemudian saat pulang itulah mereka melihat sekumpulan anak kecil dalam bahaya yang diakibatkan oleh Kegare yang merusak jalan lintasnya yang ternyata berdampak pada anak-anak itu. Tanpa rasa takut, Rokuro langsung naik untuk menolong mereka yang telat sedikit saja jadi bapak. Di waktu dan tempat yang sama, cuman beda dunia, Benio mampu membelah Kegare itu dengan mudah sampai Ryoko dan kawan-kawan melongo sembari berpikir mungkin Benio bisa merubah Rokuro menjadi Onmyoji kembali. Lalu kita diperlihatkan Arima dan dia bernama Simon, salah satu member dari 12 penjaga atau wali, yang dimana Simon sendiri masih meragukan kekuatan Rokuro. Berbeda dengan Benio yang dimana dia sering mendengar namanya. By the way, 12 penjaga ini merupakan sekelompok Onmyoji terpilih yang mempunyai tingkat tertinggi dalam hal kekuatan, bela diri, mantra, dan pengalaman bertarung lebih dari yang lain. Mereka yang terpilih akan diwariskan nama yang nantinya akan dijadikan sebagai gelar dan kekuatan dari Shikigami milik Abe no Seme atau Onmyoji pertama. Dia bernama Fushihara, salah satu Onmyoji teman Ryoko. Selain menjadi pembasmi Kegare, dia juga bekerja mengasuh anak-anak. Setelah urusannya dengan Fushihara selesai, mereka bertiga pergi ke sebuah rumah yang mana pemiliknya dikabarkan menghilang setelah 1 bulan pindah ke sana. Tanpa rasa takut, mereka langsung memeriksa setiap sudut ruangan, sembari mensucikan seluruh tempat dari setan-setan. Yang kali ini hanya tersisa 1 ruangan yang belum mereka jamah. Di mana ketika masuk, mereka langsung merasakan tekanan yang sangat kuat hingga bulu kuduk merinding dan... sempat pergi ke Magano untuk mencari Ryoko, namun percuma karena mereka berdua tidak bisa mengalahkan Kegare yang terus bermunculan. Malahan pulang dengan keadaan babak belur. Mendengar Ryoko diculik, Rokuro pun langsung panik lalu memohon kepada Benio untuk menyelamatkan Ryoko sebab dia tak ingin kehilangan orang terdekatnya lagi. Tidak cuek seperti biasanya, kini Benio tampak bijak dengan menjawab kalau seorang Onmyoji tidak perlu sampai menundukkan kepala hanya untuk meminta bantuan. Sedangkan di Magano, Ryoko masih berjuang untuk bertahan hidup. Sialnya, kini tenaganya habis sehingga tak bisa mempertahankan senjatanya. Saat itulah Rokuro datang menolongnya. Berbeda dari sebelumnya, kini Rokuro tampak sangat semangat untuk mengalahkan para Kegare. Dengan dibantu dari belakang oleh Benio, Rokuro pun dengan mudah membawa Ryoko pulang dengan selamat berkat support dari Benio. Dari sini, perlahan perasaan Benio pun mulai luluh. Arigatou, adashi no Benio! Omae ga ite kurete yokatta. Setelah kejadian itu, sepertinya Rokuro mulai tertarik lagi dengan Onmyoji. Hal itu dibuktikan ketika Rokuro ikut menulis jimat bersama penghuni asrama. Meskipun dia dibully habis-habisan karena sudah lama Rokuro tak mengasah kemampuannya itu. Bahkan Rokuro ikut pergi membasmi Kegare setelah Kinako dan Jisama mendeteksi adanya kemunculan Kegare. Beruntung mereka tepat waktu sehingga Benio bisa menyelamatkan anak-anak itu yang Rokuro sendiri tak mau kalah dari Benio. Namun tidak seperti biasanya, yang kali ini Kegare terus muncul dengan jumlah yang tiada habisnya. Saat Shinosuke hendak pergi ke dunia nyata itulah, dia sempat terkena serangan kejutan dari Kegare yang hampir membunuhnya. Meskipun berhasil pergi ke dunia nyata, tapi Rokuro yang lengah pun hampir mati. Simon yang ditugaskan oleh Arima untuk menyelidiki Kegare di sana pun langsung menolong Rokuro dan tidak butuh waktu bagi Simon berhasil membasmi Kegare di sana. Di pertemuan pertamanya, Simon langsung menghajar Rokuro dan meremehkan kemampuannya sebagai Shosai no Onmyoji. Saat sedang beradu bacot itulah muncul Kegare lain yang memangsa sesama Kegare untuk menambah power dan membuat 2 teman Rokuro terluka. Melihat itu, Rokuro pun muak melihat orang terdekatnya selalu terluka sehingga... Kemudian setelah pertarungan itu selesai, Rokuro dan kawan-kawan pun madang supaya tenaganya kembali full. Yang di sini Rokuro sempat menanyakan tentang Simon kepada Benio. Dengan melihat penampilannya, jelas umur mereka berdua tidak terpaut jauh. Mengingat pertarungan dan kekuatan Simon yang jauh di atasnya, plus menyandang gelar 12 penjaga di umurnya yang masih muda, semangat Rokuro pun akhirnya kembali. Esok harinya di sekolah, Mayura berusaha berteman dengan Benio. Mengingat Benio selalu sendirian, tak punya teman, dan selalu meminta izin untuk pulang lebih awal, yang mungkin Benio memiliki geng.
Sehingga untuk mencegah hal yang lebih parah terjadi, Mayura pun mulai menemaninya makan siang, membantunya berolahraga, namun bukannya semakin dekat, malah sebaliknya. 私とあなたでは住む世界が違うから、もっと自分を大切にしなきゃ。 Akhirnya Ryoko bisa pulang ke asrama meskipun belum sembuh total. Melihat kondisinya, Rokuro pun menawarkan diri untuk membantu Ryoko membasmi Kegare. Setelah sekian lama, Ryoko pun sangat senang melihat Rokuro kembali memakai seragam itu. Untuk ngetes keseriusan Rokuro, Ryoko pun meminta Benio untuk menyerahkan pembasmian Kegare kali ini kepada Rokuro. Benio yang senggang lantas menggunakan waktunya untuk berolahraga. Tanpa disangka, Mayura juga ikut bergabung. Saat itu, Benio yang belum sarapan mendadak perutnya bunyi, sehingga Mayura langsung membawanya ke toko Ohagi kesukaan Benio. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba muncul portal dunia Magano di luar toko. Sedangkan di Magano, Rokuro dan kawan-kawan sangat kesulitan menghadapi Kegare jenis baru. Keseriusan Rokuro diuji ketika menyaksikan Ryoko dan yang lainnya terluka. Dengan sangat terpaksa, Rokuro pun mengeluarkan tangan terkutuknya supaya bisa menyelamatkan mereka. Bersamaan dengan itu, Benio juga berhasil menyelamatkan warga yang diculik Kegare. Dan ketika kembali ke dunia nyata, Benio tampak terkejut ketika Mayura masih menunggunya. Sampai khawatir jikalau Benio tidak kembali. Menyadari Mayura sangat tulus, Benio langsung menjelaskan kepada Mayura kalau dia seorang Onmyoji. Dan dia juga tahu kalau Jisama adalah kakeknya Mayura. Sebagai pasangan Shousen Onmyoji, Arima memberikan sebuah villa dengan fasilitas lengkap beserta kasur yang dirancang untuk enak-enak. Tanpa persetujuan mereka berdua terlebih dahulu, Jisama dan neneknya Benio sudah membawa semua barang-barang mereka berdua yang mau tak mau mereka harus tinggal di sini. Bahkan Arima membawa Kinako supaya tidak mengganggu mereka berdua. Arima juga mempersiapkan kamar terpisah untuk beradaptasi sampai mereka berdua mau untuk menikah. Namun ternyata tembok kamar mereka bisa disetting sesuai kehendaknya. Untuk mengembalikan tembok pemisah itu, mereka harus bekerja sama melewati ujian yang sudah dipersiapkan. Akhirnya dengan bekerja sama, mencobanya berulang kali, mereka bisa sampai di lorong ini. Yang ketika masih mumet itulah, Ryoko menelepon meminta bantuannya. Sehingga Rokuro harus memecahkan teka-teka ini dan hanya diberi satu kesempatan. Yang artinya jika salah menebak jawaban, mereka harus mengulanginya dari awal. Nyatanya jika Rokuro serius, dia bisa menjawab itu dengan mudah. Setelahnya mereka berdua langsung membantu Ryoko dan di sini mereka kembali bekerja sama saling membantu membasmi Kegare itu. Tapi setelah itu Rokuro menyadari kalau ikat rambut Benio telah hilang. Dia menyarankan untuk membeli yang baru, tapi Benio langsung menolaknya dikarenakan ikat rambut itu sangat penting baginya, yang merupakan satu-satunya peninggalan mendiang kakaknya. Rokuro yang peka tak butuh waktu lama bisa menemukan ikat rambut Benio berdasarkan feeling. Melihat Benio sangat menyayangi kakaknya, lantas dia pun bertanya seperti apa sih kakaknya itu? Yang intinya Benio sangat mengidolakan kakaknya itu karena sifatnya yang ramah tamah. Apalagi semenjak orang tuanya meninggal, kakaknya berperan penting menggantikan beliau. どういう兄ちゃんだったんだ? Lalu kita flashback saat Mayura kecil menghampiri Rokuro yang sangat frustasi. Mayura berusaha menenangkan Rokuro atas kejadian yang membuat teman-temannya meninggal. Dan Rokuro menjadi trauma untuk mengejar impiannya sebagai Onmyoji. Tapi saat Mayura bermain ke tempat tinggal baru mereka, Mayura baru ngeh kalau sekarang Rokuro kembali menjadi Onmyoji. Padahal dulu Rokuro pernah mengalami kejadian yang membuatnya berhenti menjadi Onmyoji. Di tengah perpacutan itu, akhirnya Benio angkat bicara. Yang pada intinya memang sebenarnya Rokuro masih ragu untuk menjadi Onmyoji. Tapi jika ditelaah, berkat kekuatan Rokuro, banyak nyawa yang berhasil diselamatkan. Di mana Rokuro juga sadar bahwa kekuatannya itu bisa dia gunakan untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkannya, supaya orang lain tak perlu merasakan kehilangan seperti yang dia alami. Setelah Mayura pergi, mereka baru menyadari kalau Mamori atau jimat keberuntungan Mayura ketinggalan di sana. Mamori itu memiliki kekuatan mantra yang ampuh untuk menghindari deteksi Kegare.
Karena alasan Kegare memakan manusia adalah untuk mengonsumsi kekuatan mantra korbannya supaya lebih kuat. Berhubung Mayura adalah cucu dari Jisama yang sudah pasti memiliki kekuatan mantra yang kuat. Dan benar saja tanpa adanya memori itu, Mayura langsung diculik oleh Kegare yang menyamar sebagai anak kecil. Dia bernama Seigen, menantu Jisama atau ayahnya Mayura atau suami dari ibunya Mayura, sekaligus gurunya Rokuro yang juga merupakan salah satu dari 12 penjaga. Seketika Seigen langsung membasmi Kegare itu dengan satu serangan saja, padahal Rokuro dan Benio dibuat tak berdaya melawan Kegare itu. Setelah sekian lama tidak bertemu, lantas Seigen langsung menghina Rokuro karena melanggar janjinya yang Jerene tidak akan menjadi Onmyoji lagi. Sehingga untuk membuktikan seberapa besar tekadnya itu, Seigen pun menantangnya berduel. Yang jelas saja, kekuatan Rokuro tidak sebanding dengan gurunya itu. Sebelum itu diceritakan ada sebuah fenomena yang disebut perubahan Kegare atau bisa dikatakan cara membuat Kegare. Intinya saat orang-orang saling membenci, perasaan emosi itu terus menumpuk di pikiran dan pikiran negatif itu semakin lama seolah berubah menjadi mantra kuat yang membuat manusia itu berubah menjadi Kegare. Fenomena tersebut pertama kali terjadi 2 tahun yang lalu saat tragedi Hinansuki. Ya, tragedi yang merenggut semua nyawa teman Rokuro. Yang ternyata satu di antara teman Rokuro adalah kakaknya Benio. Sebelum emosi Benio semakin meluap-luap, ada seorang yang datang menyapa Rokuro. Ya, dia adalah kakak Benio bernama Jikayuto yang ternyata masih hidup sekaligus dalam tragedi Hinansuki. Kita flashback sebentar di mana saat Seigen dan Jisama tidak ada di asrama, Yuto melakukan ritual terlarang dengan mengorbankan temannya supaya bisa mendapatkan kekuatan secara instan. Padahal ritual itu hanya segelintir orang yang tahu, di mana Rokuro menyaksikan sendiri ketika teman-temannya berubah menjadi Kegare. Kembali ke masa sekarang di mana pandangan Benio sontak berubah dan tidak menyangka kakaknya adalah seorang ODGJ yang menganut ilmu hitam dan menyebabkan temannya mati akibat ambisinya. Yuto juga mengutarakan kebenciannya terhadap Benio karena menjadi penyebab kematian orang tuanya. Dan bahkan dia berpikir kedua orang tuanya itu sangatlah bodoh karena rela mengorbankan nyawa mereka hanya untuk adik kecil yang tidak bisa apa-apa ini. Rokuro yang mengingat kejadian tragis itu pun sangat-sangat emosi sehingga dia tidak bisa menahan kekuatannya itu. Yang di sini Rokuro hanya menjadi bonekanya Yuto. Jika dibiarkan saja mungkin Rokuro akan kehabisan tenaga lalu mati. Hingga akhirnya Benio nekat menghentikan Rokuro supaya dia sadar. Sebelum pergi, intinya Yuto mengakui potensi Rokuro menjadi Onmyoji terkuat. Tapi kekurangan Rokuro adalah satu, kurangnya tekad untuk menjadi lebih kuat. Setelah mereka kembali ke dunia nyata, lantas Benio sebagai adiknya langsung meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat kakaknya itu. Padahal Benio tak perlu meminta maaf karena yang bosok adalah kakaknya, bukan dia. Setelah perlakuan Yuto kemarin, akhirnya mereka berdua pun bertekad untuk menjadi lebih kuat supaya bisa mengalahkan Yuto. Dimulai dari memohon kepada Seigen untuk melatih mereka berdua. Namun Seigen menolak hal itu sebab dia juga mempunyai tugas dari Arima. Mereka berdua tak panjang menyerah, yang kali ini mereka meminta seorang cewek bernama Subaru untuk melatihnya, yang Benio sendiri sudah pernah dilatih olehnya sewaktu kecil. Subaru dan Tatara merupakan salah satu dari 12 penjaga. Subaru pun mengiyakan permintaan mereka berdua, lantas memberikan secari kertas yang intinya komunikasi sangatlah penting.
seperti memuji penampilan pasangan, bergandengan tangan. Hal ini bertujuan supaya pikiran mereka selaras dan lebih mengenal satu sama lain. Kencan mereka pun terganggu ketika ribuan Kegare mencoba mendobrak ke dunia nyata. Namun kali ini Rokuro kembali hilang kendali yang malah menyerang Benio. Di mana Benio kemudian menyegel tangan Rokuro dengan jimatnya yang alhamdulillah berhasil. Tapi berdampak kepada Benio yang kehabisan tenaga. Diperlakukan seperti itu, Rokuro pun berusaha melindungi Benio sambil melawan Kegare yang ketika terpojok itulah Subaru dan Tatara yang sedari tadi mengawasi mereka pun akhirnya turun tangan. Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Itulah kata yang tepat bagi mereka berdua. Sekeras dan sesemangat apapun mereka berlatih, kalau tidak saling mengerti apa yang mereka butuhkan akan berakibat fatal ketika bertarung bersama. Dari sini Subaru kembali melatih kekompakan mereka dengan cara petak umpet. Sistemnya simpel sih, mereka harus menebak apa yang ingin Subaru lakukan. Ketika sedang mencari itulah Benio tak sengaja menemukan buku koleksi Rokuro yang jelas rasa cemburu itu pun muncul. Plus kesuh ya, dari sini kita belajar untuk saling jujur terhadap pasangan. Pencarian pun berlanjut setelah menganalisis segala kemungkinan yang menuntun mereka ke tempat gym. Tapi mereka hanya menemukan Tatara di sana lalu memberikan kertas dari Subaru yang memuji tebakan mereka meskipun kurang tepat. Ketika sedang bingung itulah tiba-tiba gerbang Magano terbuka, tapi anehnya Kinako tidak mendeteksi kemunculan Kegare seperti biasanya. Bahkan Kegare kali ini berbentuk seperti gurita yang tidak manuk di akal. Awalnya mereka sangat kesulitan karena gurita tersebut bisa mengeluarkan asap hitam yang membuat penglihatan mereka terganggu. Sehingga mereka harus kompak mengandalkan insting masing-masing. Beruntung kali ini Rokuro bisa mengendalikan kekuatannya hingga kemudian mereka akhirnya bisa mengalahkan gurita itu yang ternyata Shikigami. Loh, ya Subaru lah yang mengatur semua ini agar mereka bisa saling melengkapi satu sama lain atau satu pemikiran. Berdasarkan pengalaman itu, Rokuro pun terus berlatih agar supaya bisa mengendalikan kekuatannya dan tidak menjadi beban. Setelah badan capek habis latihan, calon istrinya terlihat sedang membuat sesuatu yang dilihat dari bentuk dan warnanya. Untuk itulah Rokuro ingin membuktikan kalau lelaki juga bisa memasak tanpa resep asalkan ada bahan. Jika masakannya enak, makanan itu akan menjadi standar masakan di rumah ini. Tapi setelah masakannya selesai, Benio belum pulang, sehingga Rokuro pun menyusulnya. Dia bernama Kamui, Kegare yang telah membunuh kedua orang tua Benio. Penampilannya seperti manusia, tapi bukan manusia. Seperti Kegare, tapi bukan Kegare normal. Dia adalah Basara, Kegare kelas atas yang kekuatannya berasalkan dari Kegare yang telah dia kalahkan. Saat ini dia sedang mencari Sosei no Myoji, sehingga dengan ciri khasnya kami memberikan pilihan dalam batas waktu tertentu, yang mengingatkan Benio dengan kematian orang tuanya. Di mana dulu kedua orang tuanya dalam waktu 10 detik disuruh memilih antara nyawa mereka atau nyawa anaknya. Sebagai orang tua jelas mereka lebih mengorbankan nyawa mereka. Mengingat kejadian itu, sontak emosi Benio pun memuncak dan langsung menyerang Kamui. Tapi sayang, Benio sama sekali bukan tandingannya. Malah sebaliknya, Benio berada di fase untuk memilih. Saat meratapi nasib itulah Rokuro datang menolongnya. 10, 9, 8. Belum tahu siapa yang menjadi lawannya, seketika Rokuro sangat terkejut ketika Kamui masih bisa bangkit setelah terkena serangannya itu. Oi oi, 飛ばされたなんて。年ぶりだ。俺にダメージ与えられる陰陽師なんて。